Hello again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. This time kita bakal bahas price action untuk Bitcoin after update seputar FOMC. Jadi teman-teman, seperti yang saya sampaikan dalam beberapa hari terakhir, saya pikir memang kunci utamanya itu adalah di orang ini guys ya. Begitu Jerome Powell sudah memberikan clear statement bahwa positioning the Federal Reserve saat ini masih cenderung dovish, menyampaikan bahwa tahun ini tetap akan ada pemangkasan suku bunga up to 3 atau bahkan 4 kali, yang pasti dengan target proyeksi interest rate-nya itu di angka 4,6% seperti sebagaimana yang dituliskan berdasarkan economic projection report-nya ya. Di sini secara lengkap sudah saya jelaskan melalui previous video update. So buat teman-teman sekalian diharapkan mampir ya di sana supaya teman-teman bisa dapat informasi lebih detail lagi, membahas lebih lengkap seputar FOMC dan juga seputar fundamental daripada market secara keseluruhan. Teman-teman, sekaligus saya pengen remind bahwa drama seputar Jerome Powell itu belum beres ya. Besok itu sebenarnya dia masih akan ada jadwal untuk speak, tapi pertanyaannya adalah dia speak di mana? Ini yang saya nggak tahu. Kalau misalkan dia speak cuman kayak di universitas, ya mungkin nggak akan terlalu berdampak. Tapi kalau misalkan dia berbicara di sebuah forum ekonomi penting, nah ini akan sangat berpengaruh. Jadi market masih bisa digoyang sekali lagi teman-teman. So, per update di mana setelah Jerome Powell memberikan statement yang cenderung dovish ya, kita bisa lihat teman-teman sejauh ini Bitcoin sendiri reactionnya cukup signifikan, coming from $61,000. Jadi level $61.000 merupakan area kunci di mana area ini akhirnya berusaha untuk dipertahankan juga oleh para buyers. Dan kalau kita ngelihat dari seberapa signifikan Bitcoin nanjak, saya rasa ini ada sangkut pautnya dan juga keterlibatan dari para institusi. Ya, probably today inflow untuk Bitcoin ETF spot bisa jadi meningkat lagi secara drastis karena Jerome Powell sudah ngasih statementnya, dan itu harusnya cukup clear untuk para institusi serta klien-kliennya mengambil keputusan atau mengambil mengambil transaksi positioning lah di dalam transaksinya teman-teman. And another thing yang saya pengen highlight adalah bagaimana hari ini Bitcoin itu apakah dia bisa ya mempertahankan exponential moving average 21-nya. Sebab exponential moving average 21 ini menurut saya adalah salah satu peran penting yang perlu dipertahankan oleh Bitcoin secara perspektif time frame besar, serta mempengaruhi kondisi tren marketnya juga. Jadi kalau misalnya kita bisa bertahan di atas level itu, ya very likely market masih bisa mengalami rally kembali dan bahkan break dari 72.000 atau 73.000 dolar lebih cepat daripada yang kita ekspektasi sebelumnya. Nah teman-teman sekalian, betul sekali kalau kita berbicara soal kondisi market saat ini tuh penuh dengan ketidakpastian ya. Maret mungkin kita cuma di bawah mondar-mandir doang, karena kalau kita lihat secara keseluruhan pada closing perspektif weekly-nya, technically kita nggak kemana-mana ya. Tidak create lower low, tapi tidak create higher high juga. Kalau teman-teman notice, ini pergerakan secara keseluruhan, bahkan kita bisa simpulkan bahwa kita berada di dalam inside bar terhadap candle bullish yang terbentuk pada awal Maret. Ya, semenjak itu kita cuma konsolidasi doang ya. Seperti yang saya pernah sampaikan juga di video-video update sebelumnya ya, koreksi pada Bitcoin itu sifatnya bisa berbeda-beda. Ada possibility ya, koreksi tersebut bisa saja membentuk kondisi seperti ini ya, sebelum akhirnya dia pumping signifikan lagi ya. Ini bisa juga teman-teman. Another setup yang mungkin saja bisa terjadi ya, salah satunya seperti ini juga, dimana kita ngelihat dia ternyata hanya konsolidasi dan diakhiri dengan bull candle yang lumayan impulsif. For example kayak gini. Ya, tentu saja semua itu ada alasannya ya, bagaimana sebuah market itu bisa bergerak dalam keadaan strongly bullish, dan salah satu penyebabnya itu adalah kalau untuk Bitcoin yaitu halving teman-teman. Dan pasca halving ataupun pre-halving, banyak orang percaya bahwa Bitcoin itu bisa mengalami koreksi lebih signifikan. Kalau saya pikir sih dengan melihat progres daripada time frame weekly, exponential moving average 8 yang juga perlahan-lahan bergerak naik, ya probably kita hanya butuh retest terhadap exponential moving average 8 itu sebelum kita bisa mendapati Bitcoin kembali mengalami rally seperti yang terjadi pada kisaran Januari awal atau Januari akhir lebih kurangnya teman-teman. Alright, nah itu bisa jadi pertimbangan sementara. Dan menurut saya tetap menjadi salah satu faktor penting bagi Bitcoin adalah hari ini closingnya gimana ya. Selama dia bisa closing di atas area exponential moving average 21, itu saya rasa bisa jadi sebuah indikasi yang cukup positif. Even better kalau Bitcoin
bisa closing dalam keadaan bullish dan melahap seluruh candle bearish yang terbentuk pada pergerakan kemarin. Sebab apabila dia tidak berhasil, teman-teman juga harus pahami bahwa overall movement pada Bitcoin ini sifatnya bisa saja hanya sekedar inside bar dan mungkin sekedar pancingan untuk ngambil liquidity before adanya movement ke harga yang lebih rendah. Ya, liquidity yang dimaksud apa? Ya, pertama teman-teman harus kita ketahui juga bahwa gak cuman orang-orang bertambah sell short ya, tapi kita juga tahu ada buyers yang masuk dan mereka melakukan long position sehingga ada level likuidasi yang perlu diambil terlebih dahulu. Dan dari sisi di atasnya, teman-teman lihat sell short hari ini udah kena hajar juga ya, minimal yang di harga $67.000 itu sudah kemakan. Sementara kalau kita ngelihat pada perspektif satu pekan, ini sell short ya dengan order menumpuk paling besar itu ada di kisaran harga $69.000 dan slightly di atasnya itu di angka $74.000 serta di kisaran $70.000. Dan ini memang sebenarnya adalah sebuah bensin kalau saya bilang untuk bantu Bitcoin kembali naik di atas $70.000. Ada alasan lah kenapa Bitcoin harus naik ke level tersebut. Satu, ya karena faktor liquidation ini ya perlu diambil terlebih dahulu. Nah, kalau kita ngelihat progres pada pergerakan time frame hourly-nya, apa sih yang menarik teman-teman? First things first, yang saya pengen remind kembali ya di previous update pada Bitcoin sendiri juga memang kita melihat ya ada satu kunci level yang perlu Bitcoin coba untuk manfaatkan ya, dan level itu adalah di kisaran lebih kurangnya $61.000 ya. The first time saya melakukan analisis terhadap Bitcoin itu sebenarnya saya berencana untuk buy on BTC. Cuman memang terus terang teman-teman, kendala saya adalah saya kurang begitu confident dengan situasi daripada si The Federal Reserve ini. Ya, at least beberapa waktu terakhir kalau misalkan teman-teman notice ya, ini sebenarnya kalau kalian pernah lihat ya chart ini terdapat pada salah satu live streaming kita. Saya sempat posting posisi seperti ini ya, dimana saya expecting another correction on Bitcoin bisa membawa Bitcoin kembali turun hingga ke range price area 0,618%. Nyatanya saya ada sempat melakukan transaksi buy satu kali dan it doesn't go well teman-teman, it doesn't went well, sorry ya, tidak sesuai dengan ekspektasi dan harga kembali turun lagi. Bahkan setelah itu kita melihat ada the biggest outflow terjadi pada bulan Maret dan itu dikeluarkan oleh Grayscale ya di 642 juta dolar. After that sebenarnya Bitcoin mencapai area yang saya mau untuk hit the long position. Namun kalau ngelihat dari progres penurunan yang masih cenderung agresif ditambah memang minggu ini akan ada FOMC ya, saya lebih prefer untuk stay wait and see. Dan sekarang teman-teman per malam ini Jerome Powell udah kasih statement, kita udah lebih confident bahwa market kelihatannya bisa ya dan punya peluang untuk dia bullish. Maka tinggal satu PR-nya, yaitu kita harus bisa membuktikan bahwa pergerakan Bitcoin saat ini, dia harus bisa mengambil kembali VWAP ya, yang sudah saya note dalam beberapa hari terakhir. Kalau teman-teman review lagi analisis saya sebelum-sebelumnya, Anda punya beberapa kunci ya, yang saya sempat sampaikan. Salah satunya adalah exponential moving average 100 ini, yang dot-dot warna hitam ini teman-teman. Ini sebelumnya mempertahankan Bitcoin sebagai support cukup baik. Sampai satu ketika kita berhasil break dan bermain di bawahnya. Sehingga Anda bisa lihat Bitcoin semenjak itu bergerak kecenderungan di bawah dot warna hitam itu sampai satu titik, yaitu hari ini kita kembali retest terhadap level itu. Maka timbul pertanyaan teman-teman sekalian, kalau kita zoom in di mana dot exponential moving average 100 ini juga bertepatan dengan VWAP yang saya tarik dari area resistance atau high point di atas ini, di mana memberikan tekanan jual berkali-kali pada Bitcoin setiap kali VWAP itu di retest. So the biggest question today adalah apakah Jerome Powell dovish itu cukup untuk membuat Bitcoin memiliki momentum kembali bullish dan bergerak serta bermain di atas level ini. Kalau ini terjadi, it means kita benar-benar mendapati konfirmasi bahwa 61.000 saat ini adalah local bottom untuk Bitcoin. Ya, kita bisa ngelihat Bitcoin mungkin balik sampai level 64.000 atau 65.000, tapi tidak menutup fakta bahwa 61.000 terlihat dipertahankan dengan baik oleh para buyersnya. Ya, satu sisi yang lain teman-teman, ini mungkin counter analisisnya, karena saya cukup yakin ada orang yang melihat ini juga, yaitu membayangkan bagaimana jika seluruh pergerakan Bitcoin ini adalah potensi inverted cup handle, atau kalian bisa lihat ini juga sebagai potensi head and shoulders. Ya, makanya teman-teman kunci utama adalah bisa nggak nih Bitcoin men-take out si VWAP itu. Kalau itu berhasil, kemudian previous supply zone juga berhasil diambil, maka kita bisa katakan bahwa
oke, Bitcoin valid kembali on track untuk bullish scenario dan bisa mengejar ke liquidation level untuk makanin sell short yang ada di atasnya. Sekiranya seperti itu. So for now teman-teman sekalian, untuk menambahkan analisis lagi, saya lihat dari perspektif time frame hourly-nya ya. Ini saya hapus dulu, kemudian kita tambahkan di sini. Ini ada proses dia create lower low. Ya, so technically dia break previous low-nya, kemudian dia create lower low, dan proses saat ini yang kita bisa temukan pada si Bitcoin ya. Technically secara struktur saja, ya good news-nya dari sini teman-teman ya. Secara struktur saja kita sudah lihat bahwa Bitcoin somehow telah berhasil flipping the bias ya, atau flipping the structure. Kita bisa lihat bahwa high point ini sudah berhasil diambil, menyebabkan Bitcoin mengalami perubahan struktur secara internal. Minimal kalau internalnya kita ngelihat dia sudah bullish seperti ini ya sudah cukup oke gitu ya. Paling tidak, kalaupun nanti dia mengalami rejection, maka kuncinya sekali lagi seperti yang saya pernah informasikan kepada teman-teman ya pada pergerakan sebelumnya. Ketika dia membentuk di sini ya, di sini kita ngelihat wah ini kayaknya inverted head and shoulders ya. Ini kalau dia nggak berhasil break pun tidak akan valid teman-teman. Dan untuk saat ini, kalau kita ngelihat let's say, oke lah, katakanlah di sini dia create higher high dan dia mengalami rejection nih setelah retest exponential moving average 100 dan juga VWAP tadi. Pertanyaan berikutnya adalah apakah pullback ini berlangsung dengan impulsif atau dia bergerak korektif sehingga dia akan tertahan di satu area, dan area tersebut bisa saja berupa Fibonacci retracement ya. For example, misalkan kita ambil di area OTE atau misalkan diambil di area golden ratio, bisa aja di 50% retracement, kemudian dia mantul lagi dan dia naik lagi. Nah, ini udah lain ceritanya. Kalau kita ngelihat progres seperti itu, artinya kita dapat validasi. Yang lebih bagus lagi adalah kalau support atau resistance atau supply level di sini langsung diambil per malam ini juga. Jadi sekali lagi saya katakan time frame daily dia closing di atas level $68.000. Kalau itu terjadi, well, it's a very good confirmation yang kita bisa dapatkan, dan thanks to Jerome Powell karena mengizinkan market untuk kembali bergerak bullish ya. Minimal yang bikin saya jadi lebih yakin lagi adalah S&P 500 cenderung bergerak bullish, which is soon kita akan ngelihat new all time high yang baru atau bahkan sudah all time high baru lagi untuk S&P 500, dan Nasdaq juga menuju retest terhadap all time high yang sebelumnya ada pada kisaran indeks berapa nih teman-teman? Saya geser dulu. Ya, sebelumnya ada di kisaran indeks 18.400. Karena kalau kita ngelihat secara struktur, bagus ya. Kita ngelihat Nasdaq juga kelihatannya sudah mulai selesaikan proses koreksinya dia, sehingga ya kita cuma tinggal Bitcoin aja nih membutuhkan sedikit dorongan ya, support supaya secara moral dia juga segera menyusul kawan-kawannya, karena yang lain udah pada ngejar all time high yang baru lagi ya, sekiranya seperti itu. So for now teman-teman, itu yang saya bisa highlight dan saya bisa informasikan kepada teman-teman sekalian. Semoga kiranya informasi yang saya deliver di dalam video ini bisa cukup jelas buat teman-teman mengerti ya apa yang saya maksudkan dari segi bias dan dari segi tren, bahwa saat ini ya so far so good untuk Bitcoin, and what we need right now either dia break and confirm close di atasnya, atau kita ngelihat dia mengalami rejection pun nggak masalah selama dia bertahan dan tetap bisa mengkonfirmasi potensi higher low untuk dia create higher high-nya. Alright, so thank you for watching guys, and don't forget to hit the likes button kalau bisa support YouTube video ini, probably in this video update or previous video update. Kalau bisa sih 1000 ya, 1000 saya akan sangat menghargai banget teman-teman ya, 1000 likes button, and then kita bakal live streaming di weekend nanti. Alright, so God bless to you all, sampai jumpa kembali di update berikutnya. Cheers and bye bye guys.